Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Rock the Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sebenarnya Jenny yang berasal dari keluarga kaya raya dan tidak mempermasalahkan seorang pria yang memiliki 3 istri dan 4 selir. Hanya saja hubungan antara keduanya tampaknya jauh di luar imajinasi semua orang dan tidak ada yang tahu semua ini. Diam-diam dia merasa sedih dalam hatinya. Shoyan, Anda merahasiakannya dari saya. Apa Anda khawatir saya akan cemburu? Apakah saya benar-benar wanita pencemburu di hati Anda? Tidak peduli seberapa murah hati Jenny, dia tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Dia memutuskan untuk menunggu Shoyan memberikan penjelasan yang masuk akal sebelum mengungkapkan pendapatnya. Tapi orang yang bereaksi paling jelas di antara orang banyak adalah King Mu'er. Tangan mungil King Mu'er menggenggam erat sandaran lengan kursi berlengan itu dan menatap kosong ke arah tangan Giok King Lin yang menggenggam erat ujung baju Shoyan. Kemudian air matanya mengalir di pipinya. Mungkin karena cemburu, mungkin karena kehilangan, mungkin karena tidak mau, atau mungkin karena khawatir. Pada saat ini hati King Mu'er sangat kacau, seolah-olah ada ribuan tali rami yang kusut di dalam hatinya. King Mu'er tidak tahu mengapa hal ini terjadi padanya. Dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari hatinya, membuatnya kosong. Perasaan ini tidak nyaman dan tidak diinginkan. Dia tidak mengerti mengapa dia bersama Shoyan begitu lama, tetapi tidak tahu bahwa ada gadis secantik itu di samping Shoyan. Dan mengapa Shoyan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan gadis ini. Tetapi sikapnya terhadapnya selalu ambigu. Apakah saya tidak sebaik gadis ini? Ataukah Shoyan akan semakin menjauh dari saya setelah dia memiliki gadis ini? King Mu'er menggertakkan bibinya erat-erat sementara dia tenggelam dalam pikirannya. Mencoba menahan air matanya. King Horan menatap Shoyan lalu melirik King Mu'er. Ekspresinya tampak agak jelek dan tangannya mengepal tanpa sadar. Jelas King Horan juga sangat terkejut dan malu karena Shoyan adalah saudaranya. Semakin banyak wanita cantik di sekitar kakaknya, semakin bahagia dia sebagai kakak tertua. Terlebih lagi gadis ini cantik tetapi sedikit kekanak-kanakan dan penampilannya tidak kalah dengan Jenny dan King Mu'er. Namun saudara perempuannya menyukai Shoyan. Tidak ada yang ingin saudara perempuannya berbagi pria dengan begitu banyak wanita. Dan dia juga berharap dari lubuk hatinya agar Shoyan bisa bersama King Mu'er. Namun setelah begitu banyak penantian, dia melihat Shoyan membawa kembali seorang gadis yang tidak dikenal, yang membuat King Horan agak tidak dapat menerimanya. Tetapi Kaisar Iblis adalah orang yang berambisi besar dan dia segera menyadari bahwa ini adalah masalah pribadi Shoyan dan sebagai kakak tertua, bagaimana mungkin dia memaksanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Saudaraku, mengapa Anda tidak memperkenalkan tamu cantik ini kepada semua orang? King Horan mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya pada Shoyan dengan sedikit ingin mencari jawaban. Iya saudaraku, Anda benar. Itu adalah kelalaian saya. Shoyan yang merasa gelisah di bawah tatapan semua orang, khawatir dia tidak punya jalan keluar, jadi dia segera merespon. Ini. Shoyan membuka mulutnya untuk memperkenalkan mereka, matanya melirik Jenny dan King Mu'er dengan ekspresi rumit. Dan dia ragu-ragu sejenak. Ketenangan Jenny dan kebencian King Mu'er yang terpendam membuat Shoyan merasakan hawa dingin di dahinya. Dan dia menarik kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Sehingga tatapan mata Jenny dan King Mu'er menjadi semakin dingin. Namun King Horan sekilas mengetahui tipuannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Dia bertingkah tidak normal karena dia merasa bersalah. Saudaraku, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Anda harus mengurusnya sendiri. Le Salong, Xiao Zhan, dan yang lainnya memalingkan muka, berkeringat. Xiao benar-benar terlalu jujur. Siapapun bisa melihat misteri dalam ekspresinya. Tuan Muda Xiao mungkin akan mati mengenaskan kali ini.
Xiaozhen membuat keputusan akhir untuk Xiaoyan di dalam hatinya, seolah-olah merasakan ada yang tidak beres. Dahi Xiaoyan dipenuhi keringat. Dia menelan ludah beberapa kali dengan susah payah sebelum akhirnya berhasil mengucapkan kalimat yang tidak berarti. Ini King Lin. Tiba-tiba ada keheningan yang panjang. Ya ampun, dalam adegan dan suasana seperti ini jelas tidak penting siapa nama gadis itu. Yang penting adalah hubungan kalian berdua. Saya berkata, Tuan Muda Xio, mengapa Anda kehilangan kebijaksanaan Anda saat berada di depan seorang wanita? Jelas, kebodohan Xiaoyan begitu keras sehingga bahkan Le Salong tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong dalam hatinya. Pada saat ini, bahkan King Ling menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menatap Zeni dan King Mu'er yang menakjubkan. Matanya sedikit membeku. Tangan kecil yang memegang ujung pakaian Xiaoyan ingin menariknya kembali, tetapi dia tidak tahu harus meletakkannya di mana. Jadi dia hanya menggantung di sana. Saat suasana di tempat kejadian menjadi semakin serius, Xiaoyan merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya, membuatnya sulit bernafas. Dibandingkan dengan perjuangan hidup dan mati untuk maju, Xiaoyan merasa bahwa siksaan semacam ini bahkan lebih tidak nyaman. Tapi jika dia punya pilihan, Xiaoyan lebih suka berlatih daripada menghadapi penindasan yang tak terlihat ini. Melihat ketidakberdayaan dan bahkan keputusasaan di wajah King Lin yang semakin kecewa, Xiaoyan tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, dia tidak akan layak mendapatkan usaha King Lin untuknya. Setelah mengambil beberapa nafas dalam-dalam, ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi tenang dan dia melangkah maju. Melihat tindakan Xiaoyan, entah mengapa semua orang menghela nafas lega. Untung saja Xiaoyan bisa berdiri. Kalau tidak, kalau giliran para wanita ini yang memecah keningan, Xiaoyan yang akan mendapat masalah. Semua orang diam mengkhawatirkan Xiaoyan. Namanya King Lin, teman lama saya dari benua sebelumnya. Karena beberapa alasan yang tidak dapat saya ceritakan sekarang, dia datang ke benua Dodi. Xiaoyan bicara perlahan, mempertimbangkan setiap katanya dengan seksama. Takut kalau ada kesalahan akan membuat Zeni dan King Mu'er marah. Setelah tiba di benua Dodi, dia disegel di ruang khusus karena levelnya yang rendah dan keterbatasan aturan langit dan bumi. Baru setelah dia berkultivasi dan dia dipromosikan ke Dodi dan membuka segelnya. Inilah sebabnya semua orang tiba-tiba melihat King Lin dan saya bersama. Jadi itulah adanya. Le Salong dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Kata-kata Xiaoyan mengungkapkan kebingungan semua orang. Namun misteri ruang khusus itu juga membangkitkan minat semua orang. Bagaimana mungkin ada ruang ajaib yang dapat melindungi aturan langit dan bumi? Itu pasti harta karun yang menantang surga. Namun karena Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang mau menyelidikinya. Bagaimanapun itu adalah rahasia Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan memiliki terlalu banyak rahasia, bukan hanya yang ini, dan semua orang sudah terbiasa dengannya. Jika semua orang yang hadir adalah laki-laki, penjelasan Xiaoyan sudah cukup. Sayangnya, Zeni dan King Mu'er merasa bahwa ini hanyalah permulaan dan masih jauh dari akhir. Apa berikutnya? Zeni bertanya. Nadanya tetap tenang seperti biasa, tanpa ada yang aneh. Tetapi ketenangan tanpa kelainan, apapun itulah yang membuat Xiaoyan mencium ketenangan sebelum badai. Dan wajahnya menjadi pucat. Melihat wajah Xiaoyan berubah, Zeni merasakan banyak emosi dalam hatinya. Dia tentu tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Sebenarnya, Zeni tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin memahami seluruh kejadian dengan jelas dan membiarkan King Mu'er memahaminya dengan jelas, sehingga semua orang akan memiliki penjelasan. Sayangnya, Xiaoyan terlalu banyak berpikir. Namun ide Xiaoyan tidak salah. Jika ada pria yang berada di posisi Xiaoyan, dia tidak akan berpikir ada wanita yang bisa begitu murah hati dalam menghadapi hal seperti itu. Selanjutnya, saya mulai memasukkan garis keturunan klan monster. Xiaoyan terus berbicara dan tatapan matanya menjadi lembut saat menatap King Lin. King Mu'er mencengkeram, sandaran tangan lebih erat dan menatap Xiaoyan dengan amarah di matanya. Bagaimana? Apakah berhasil?
Ini adalah suara semua pria. Kekuatan selalu menjadi isu terpenting bagi pria. Apa hubungannya ini dengan penampilan King Lin? Ini adalah pertanyaan yang dimiliki semua wanita, termasuk Ji Ying. Ketika menyangkut topik sensitif antara pria dan wanita, pertanyaan lain harus dikesampingkan. Dialah kunci pertanyaan yang kalian ajukan. Soyeon menunjuk King Lin dan berkata, meskipun jawaban Soyeon ditunjukkan pada pertanyaan pria dan wanita, pandangannya tetap tertuju pada wanita. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa meredakan amarah Jenny dan King Mu'er, dia akan mendapat masalah. King Lin? Semua orang merasa tak percaya dengan menatap King Lin yang tampak lemah dan tak berdaya di samping Soyeon dengan kaget. Menurut apa yang dikatakan Soyeon tadi, King Lin tampaknya baru saja berhasil menjadi Dodi. Peran apa yang dapat dimainkan oleh Kaisar Do bintang 1? Tak seorang pun dapat menemukan jawabannya. Melihat kecurigaan semua orang, Soyeon menggaruk kepalanya sedikit karena malu, lalu berkata, fisik King Lin cukup istimewa karena King Lin memberikan semua yang dimilikinya kepada saya, sehingga berhasil mendatangkan garis keturunan klan Monster. Soyeon tidak mengungkapkan identitas King Lin karena dia masih ragu apakah akan memperkenalkan identitas King Lin kepada semua orang. Karena kemunculan garis suci klan Monster bukanlah masalah kecil di benua Dodi, dan bahkan mungkin menyebabkan kekacauan baru di benua Dodi. Mendengar ini, King Lin di sampingnya menundukkan kepalanya dan malu-malu. Laki-lakinya yang kecil dengan gelisah menggambar lingkaran di tanah. Wajah mungilnya yang cerdas dan elegan memiliki pipi kemerahan dan bibir merah muda, dan lehernya yang halus dan putih seperti dadi susu kambing. Membuat orang ingin melihatnya beberapa kali lagi. Dikombinasikan dengan ekspresi malu-malu King Lin, semua pria yang hadir mengerti betapa menawannya pemandangan itu dan tersenyum penuh pengertian. Hanya King Horan yang tampak serius karena King Mu'er, tetapi sedikit kedutan di sudut mulutnya mengkhianati senyumnya. Karena gadis ini telah membayar hal yang paling berharga untuk peleburan garis keturunan Soyeon. Maka Soyeon seharusnya tidak mengecewakannya. Soyeon melakukan ini dan merupakan pria sejati. King Horan merasa lega. Dia percaya bahwa jika Soyeon menerima King Mu'er, dia pasti tidak akan memperlakukan King Mu'er dengan tidak adil. Namun Jenny, King Mu'er, dan Ji Ying belum pernah membahas hal-hal yang begitu eksplisit di depan begitu banyak orang sebelumnya. Mereka semua menundukkan kepala dan wajah merah. Namun setelah kebenaran telah terungkap, Jenny adalah orang yang berakal sehat. Dia mengangguk sedikit dan ekspresinya jauh lebih tenang. Jelas dia masih mengagumi apa yang dilakukan Soyeon. Hanya sedikit rasa kehilangan dan rasa masam yang tersisa di hatinya, yang akhirnya berubah menjadi tatapan tajam sebagai hukuman bagi Soyeon. Sehingga Soyeon yang bersalah atas suatu kejahatan tidak berani menghindar dan hanya bisa menerima semuanya dengan wajah tertutup. Tatapan memelas itu membuat Jenny mencintai dan membencinya di saat yang sama, dan kemarahannya pun langsung sirna. Wajahnya yang sedikit marah tampak lebih lembut dan menawan dalam cahaya redup. Keanggunannya tak terbatas yang membuat King Lin yang diam-diam mengamati Jenny dan King Mu'er. Diam-diam memujinya. Saudara Soyeon benar-benar beruntung dalam cinta. King Lin yang merasa mudah menang. Sangat senang saat ini. Dia tidak lagi merasa gugup terhadap Jenny dan King Mu'er seperti yang dia rasakan di awal. Sebaliknya, dia merasa bahwa Jenny memberinya rasa keintiman seperti saudara perempuan. Mengenai alasannya, King Lin tidak bisa menjelaskannya. Itu hanya perasaan feminim. Sambil menatap King Lin yang tengah menatapnya dengan mata berputar-putar, penampilan polosnya begitu menggemaskan hingga Jenny tidak kuasa menahan senyum ramah pada King Lin. Melihat ini, Soyeon menghela nafas lega, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke King Mu'er, sudut mulutnya tiba-tiba berkedut dan jantungnya yang baru saja tenang kembali menggantung di udara. Wajah King Mu'er memerah dan dia menundukkan kepalanya tanpa ekspresi yang terlihat. Tetapi ujung sepatu kudanya yang bersulam bergesekan keras di lantai dan dia bergumam, "Pembohong kecil."
Nada bicaranya seolah-olah dia ingin menyiksa Xiaoyan seperti seekor semut kecil, sehingga Xiaoyan berkeringat dingin. Meskipun King Mu'er selalu tidak bersikap tidak masuk akal, tapi setelah mendengarkan penjelasan Xiaoyan, amarahnya sudah jauh berkurang. Namun patah hati tiba-tiba muncul dan dia tidak bisa tidak khawatir bahwa perasaan Xiaoyan padanya akan berubah sejak saat itu. Namun dia tidak bisa mengungkapkan perasaan kekanak-kanakan ini, jadi dia harus melampiaskan amarahnya pada semut-semut ilusi di tanah. Saudaraku, tahukah Anda betapa khawatirnya saudari Mu'er pada Anda selama retret Anda? Dia hampir tidak bisa makan dan tidur. Bukankah seharusnya Anda menunjukkan rasa terima kasih? Jenny tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara sambil memainkan sehelai rambut hitamnya. Jelas bagaimana mungkin Jenny tidak melihat pikiran King Mu'er. Dia berharap Xiaoyan dapat menyelesaikan situasi ini sendiri, tetapi sikap acuh tak acuh Xiaoyan membuat Jenny putus asa. Jadi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menyelamatkan orang bodoh ini. Xiaoyan segera mengerti arti kata-kata Jenny dan segera meminta maaf sambil tersenyum. Mu'er, sangat baik pada saya. Seharusnya tidak ada yang bisa saya lakukan setelah saya keluar dari pengasingan kali ini. Dan saya akan menghabiskan waktu bersama kalian. Oke? Ya Tuhan! Xiaoyan langsung menutupi dahinya dengan kedua tangannya, tidak tahan melihat lebih jauh, dan berteriak dalam hatinya. Tuan Muda Xiao, apa maksud Anda? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian. Apakah ada yang membujuk gadis seperti ini? Tuan Muda Xiao, Anda seorang jenius dalam kultivasi, tetapi Anda idiot dalam hal berurusan dengan wanita. Kontras ini dapat membunuh banyak orang dalam sekejap. Benar saja, kegembiraan King Mu'er hanya sesaat dan langit langsung berubah mendung dan mendung. Dia mengeluh dengan sedikit kesal. Pembohong kecil itu benar-benar punya banyak waktu luang. Terakhir kali siapa yang bilang dia akan menemani saya dan saudari Jenny pergi berbelanja dan itu belum terjadi. Setelah mengatakan ini, jika Xiaoyan masih tidak mengerti, dia akan menjadi orang yang sangat bodoh. Dia akhirnya menyadari bahwa kata-katanya tidak pantas. Jenny tampak tertekan mengapa Xiaoyan begitu bodoh saat berurusan dengan gadis-gadis. Mendengar itu, Xiaoyan dipenuhi rasa malu. Dia tanpa malu mengabaikan tawa semua orang, menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Yah, bukankah ini tepat waktu untuk melebur garis keturunan ras monster? Apakah ini baik-baik saja? Saya janji akan mengajak Anda, saudari Jenny dan King Lin berbelanja besok. Hanya itu? King Mu'er cemberut, jelas masih agak tidak puas dengan kurangnya pemahaman Xiaoyan tentang romansa. Tetapi setelah mendengar rasa bersalah di hati Xiaoyan, dia tahu bahwa Xiaoyan tidak akan meninggalkannya hanya karena dia memiliki cinta baru. Dan dia merasa jauh lebih lega. Namun dia merasa bahwa Xiaoyan tampak agak asal-asalan, jadi dia segera bertanya balik. Dan Xiaoyan bergumam cukup lama, tetapi ia tidak dapat melanjutkannya karena dia kehilangan kata-kata. Lagi pula, Xiaoyan tidak pernah pandai berbicara manis seperti memegang tangan kanan Anda dan menua bersama Anda. Hanya ketika gunung dan bumi menyatu, saya akan bersama Anda selamanya. Baik di dunia sebelumnya maupun di benua saat ini. Hal ini tidak pernah berubah. Xiaoyan ingin mengatakan ini, tapi sangat sulit baginya untuk menyenangkan para gadis. Bagaimana kalau kita menghukum saudara Xiaoyan sedikit dan saudari Mu'er akan memegang keputusan akhir mulai sekarang? Kita akan pergi kemanapun yang dikatakan saudari Mu'er. Bagaimana? Jenny mengangkat alisnya sedikit dan mendesah dalam hatinya, tetapi dia masih berbicara untuk membantu Xiaoyan. Benar? Ketika King Mu'er mendengar kata-kata Jenny, semua kesedihan di hatinya menghilang. Matanya berputar-putar seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana agar Xiaoyan bisa menebusnya. Namun kegembiraan yang tumbuh di wajahnya membuat kulit kepala Xiaoyan mati rasa. Kemudian King Mu'er mengalihkan pandangannya beberapa kali menatap Xiaoyan yang gugup. Dia merasa lega dan berkata dengan sedikit bangga. Saya belum memikirkannya, simpan saja untuk saat ini dan saya akan memberitahu Anda ketika saya sudah memikirkannya setelah berbelanja. Tetapi Anda harus melakukannya.
Dalam situasi ini, Xian tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang matok nasi dan setuju berulang kali, yang membuat King Mu'er menyipitkan matanya sedikit tampak sangat penuh kemenangan, sehingga Xian tersenyum pahit. Saya sangat berharap Mu'er dan Xian benar-benar bisa bersama. King Horan menatap senyum King Mu'er yang mengembang. Kekhawatiran di hatinya perlahan menghilang dan lengkungan muncul di sudut mulutnya. King Lin menatap hubungan rumit antara Xian dan kedua wanita itu. Bibirnya melengkung dan akhirnya dia menghela nafas dan terdiam. Meskipun dia sudah siap secara mental menghadapi para wanita cantik di sekitar Xian, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa saat dia benar-benar berhadapan dengan mereka. Saudari King Lin sudah membayar mahal untuk saudaraku dan dia baru saja tiba di benua Dodi dan belum mengenal tempat itu. Jadi Anda harus meluangkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menemaninya. Kekalahan King Lin terlihat oleh Jenny. Jenny tersenyum tipis dan mengingatkan Xian agar tidak mengabaikan kecantikannya. Wanita benar-benar seperti harimau. Xian yang sangat memahami situasi ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Dia tersenyum meminta maaf dan mengangguk dengan liar, membuat semua orang tertawa. King Lin sangat tersentuh oleh kebaikan Jenny. Dia telah menerima Jenny sebagai saudara perempuannya dan jejak terakhir kekhawatiran di hatinya pun menghilang. Sampai di sini, konflik-konflik kecil antara kedua wanita itu telah sepenuhnya terselesaikan oleh kemurahan hati dan kata-kata cerdas Jenny. Xian menghela nafas lega dan baru setelah dia tenang, dia menyadari bahwa punggungnya basah kuyup. King izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Raja Iblis King Horan. Dan dia adalah saudara saya. Setelah beberapa saat, Xian pulih dari kegelisahannya dan buru-buru memperkenalkan semua orang kepada King Lin. Raja Iblis, kakak laki-laki dari saudara laki-laki Xian. King Lin tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-laki Xian memiliki latar belakang yang begitu kuat. Menghadapi King Horan, dia sedikit bingung sejenak. Namun King Horan menanggapinya dengan senyuman ramah tanpa basa-basi yang membuat King Lin merasa jauh lebih tenang. Namun dia masih sedikit malu saat menyapanya. Ini adalah salah satu pemimpin kamar dagang, manajer rumah lelang Dasyang, dan juga saudari Jenny, putri kaisar ras manusia. Xian terus memperkenalkan sambil tersenyum. Apa? Putri Raja Manusia? Kakak perempuan ini? King Lin terkejut luar biasa. King Lin tidak pernah menyangka bahwa Xian baru beberapa tahun berada di benua Dodi, tetapi dia sudah duduk bersama para raksasa di benua Dodi dan memanggil mereka saudara. Dia merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Mengangguk sopan berulang kali. Ini adalah adik perempuan saudara King Mu'er. Ini adalah saudara-saudaraku, Le Salong, Zijing, Xiaozan, Nan Erming, dan Feng Feng. Xian memperkenalkan King Lin satu persatu. Meskipun King Lin tidak begitu terkejut seperti ketika dia mendengar tentang King Horan dan Jenny. Level Le Salong dan yang lainnya masih menimbulkan kegemparan di hatinya. Ketika dia mendengar tentang mereka, berapa level Xian? Orang-orang di hadapannya ini berada di level berapa? Meskipun Xian memperkenalkan mereka sebagai saudara, dilihat dari sikap dan ekspresi mereka terhadap Xian, mereka jelas merupakan bawahan Xian. Jadi ini terlalu sulit dipercaya. King Lin merasa hatinya yang lemah tidak dapat menahannya lagi dan matanya yang menawan sedikit basah. Keunggulan Xian sekali lagi diperbesar tanpa batas di dalam hatinya. Setelah mengembalikan hadiah satu persatu, dia hanya berdiri di sana, lupa untuk duduk. Keterkejutan di hatinya tidak dapat mereda untuk waktu yang lama. Di manakah para leluhur? Mengapa saya belum pernah melihat leluhurku? Xian melihat sekelilingnya dengan bingung dan tidak melihat Xiaoyu. Setelah leluhur itu mencapai level bintang 5, dia tampak seperti orang yang berbeda. Dia akan berjalan-jalan di sekitar kota setiap hari untuk bersantai. Jawab Le Salong. Keinginan leluhur saya telah terpenuhi dan akhirnya dia melepaskannya. Tentu saja dia harus bersantai. Xian menghela nafas lega
dia mengira sesuatu telah terjadi pada leluhurnya, tetapi sekarang dia senang karena leluhurnya baik-baik saja. Hei, mengapa saya tidak melihat Long Yi dan Lang Tian? Baru saat itulah Xiaoyan menyadari bahwa kedua lelaki yang tak terpisahkan itu telah hilang dari aula. Lang Tian sedang memurnikan obat dan Long Yi menemaninya. Zeni menjelaskan. Dengan semakin banyaknya do di puncak bintang 4 yang bergabung, persediaan pil hati ungu menjadi sedikit ketat. Jadi Lang Tian dan Long Yi berusaha mengejar ketertinggalan selama periode ini, tetapi itu kerja keras. Oh, kapan mereka akan keluar? Xuan bertanya. Jelas dia khawatir tentang Lo Yi. Seharusnya segera. Tapi ini agak aneh, pembohong kecil. Pada hari Anda menyendiri, Long Yi berlari kembali dengan air mata di matanya dan wajah kecilnya memerah. Penampilannya yang menyedihkan sangat memilukan. Apa yang membuat Long Yi merasa begitu sedih? Mungkinkah Anda yang menindas Long Yi? Kim Mu Er mengedipkan matanya yang berair dan memiringkan kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal ketika diusir oleh Tuan Zhan seperti bola? Bahkan saya merasa sedih. Xiaoyan berpikir dalam hati, namun dia tidak berani mengungkapkan Master Zhan dan penjelasannya dengan tak berdaya. Itu terjadi karena suatu alasan dan itu demi kebaikan Lo Yi sendiri saat itu. Tidak, saya hanya ingin menemui Long Yi untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Bukankah sudah dijelaskan dengan jelas? Apakah maksud Tuan Muda Xiao adalah Long Yi telah disakiti dan masih tetap tidak tahu apa-apa? Anda telah mengasingkan diri selama beberapa tahun dan anak malang Long Yi pasti sangat menderita. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk membela Long Yi. Bukan itu masalahnya. Long Yi tahu sesuatu tetapi tidak secara rinci karena waktunya terlalu sempit. Xiaoyan melihat bahwa semua orang salah paham dan segera mengoreksi mereka. Jika saya mengatakannya Anda merasa sakit hati, saya merasa jauh lebih patah hati daripada Anda. Apakah Anda pikir saya menginginkan ini? Sambil menatap tatapan ragu dari orang banyak, Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangkat bahu sedikit lalu menambahkan. Apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Long Yi seperti ini? Saya bertanya-tanya. Pembohong kecil, bisakah Anda menjelaskannya kepada semua orang? Kami semua sudah merasa sangat tertekan selama beberapa waktu. Kim Mu Er bertanya tanpa henti, bibir merahnya terangkat membentuk lengkungan yang jenaka. Ini, Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan tentang masalah ini. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika King Horan dan Zeni tak tahan lagi dan hendak menyelamatkan Xiaoyan, sesosok bayangan emas melintas dari luar pintu dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan. Kepala kecil itu mengusap dada Xiaoyan dengan putus asa, tampak sangat melekat padanya. Berdiri di luar pintu adalah Lang Tian yang mengenakan jubah alkimia putih. Jelas tak perlu dikatakan lagi bayangan emas ini tak lain adalah Long Yi. Dia baru saja selesai menelan pil guntur dan Lang Tian. Ketika melihat Xiaoyan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas menghampiri. Melihat Long Yi, Xiaoyan tersenyum lembut, mengulurkan tangannya dan membelai puncak kepala Long Yi. Sehingga Long Yi perlahan mengangkat kepalanya, mengingat apa yang terjadi hari itu. Dia mencibirkan bibirnya dan menangis kepada Xiaoyan tentang kejahatan seseorang hari itu. Tetapi suaranya sangat pelan. Meski merasa dirugikan, Long Yi cukup bijaksana untuk tahu bahwa dia tidak seharusnya membicarakan urusan Zanlo dengan santai. Xiaoyan menepuk bahu Long Yi dengan penuh kasih sayang, mendongak menatap kerumunan yang matanya dipenuhi rasa ingin tahu, dan mendesah pelan dalam hatinya. Mengetahui bahwa akan sulit menjelaskannya jika dia tidak menjelaskan dengan jelas hari ini. Kemudian rasa malu muncul di wajah Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, ketika King Lin hendak menerobos ke tingkat Dodi, darah khusus di tubuhnya diaktifkan dan kekuatannya sangat kuat. Dia khawatir akan menyakiti Long Yi, jadi dia mengusir Long Yi keluar dari tempat itu tanpa sempat menjelaskan. Dan apa yang saya katakan adalah kebenaran, dan yang paling penting adalah bahwa adegan berikut ini. Xiaoyan berhenti sejenak, menatap mata orang banyak yang mencurigakan, menggertakkan giginya dan mengeluarkan beberapa kata yang memerah. Itu benar-benar tidak cocok untuk anak-anak.
Jadi, begitu kata-kata itu diucapkan, wajah Xiaoyan memerah dan wajah Qinglin menjadi lebih merah. Dan kepalanya yang tertunduk hampir terkubur di antara sepasang puncak gunung itu. Semua orang tercengang, lalu mereka mengerti segalanya dan menatap mereka berdua dengan mata penuh arti. Zeni dan King Mu'er mendesah pelan dan tetap diam. Long Yi mengedipkan matanya yang besar tampak bingung. Saudaraku, saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti. King Horan menahan senyumnya dan wajahnya berkedut. Dia tidak ingin semua orang terlalu memikirkan topik ini, terutama dengan kehadiran Long Yi. Meskipun Xiaoyan tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan King Horan, tetapi ini hanya terjadi untuk menghilangkan kecanggungan situasi saat ini, sehingga hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada King Horan. Qinglin hanya seorang Dodi bintang 1, mengapa kekuatan ledakannya membuat bahayakan Long Yi, seorang Dodi bintang 4, khawatir akan terluka. Jadi apa jenis garis keturunan Qinglin? Begitu King Horan mengajukan pertanyaan, hal itu menyebabkan keributan di antara para penonton dan banyak tatapan tajam diarahkan pada Xiaoyan. Karena pertanyaan King Horan benar-benar tepat sasaran dan menimbulkan keraguan semua orang. Meskipun semua orang menghindari pertanyaan tentang ruang yang disebutkan Xiaoyan, semua orang sangat ingin tahu tentang garis keturunan Qinglin. Bagaimanapun ini terlalu keterlaluan. Kekuatan Dodi bintang 1 dapat mengancam Dodi bintang 4. Dan ini terlalu sulit dipercaya. Xiaoyan menghela nafas panjang, berjuang dalam hati untuk waktu yang lama. Berdasarkan kepercayaannya pada semua orang, dia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikannya dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Qinglin adalah gadis suci dari ras monster. Mengikuti suara itu, perhatian semua orang tiba-tiba beralih ke Qinglin. Gadis suci dari klan monster. Qinglin sebenarnya adalah gadis suci dari klan monster. Semua orang merasakan jantungnya berhenti berdetak dan tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Kecuali Xiaoyan yang dapat dianggap sebagai orang yang bodoh dan membutuhkan Zanlo untuk menjelaskannya. Dan masih sedikit bingung. Semua orang di benua Dodi tahu apa yang diwakili oleh gadis suci dari klan iblis. Karena gadis suci klan monster adalah eksistensi paling suci dari klan monster. Jika Raja Iblis mewakili kekuatan politik tertinggi dari klan iblis, maka gadis suci klan monster mewakili kekuatan ilahi tertinggi dari klan monster. Perkataan dari gadis suci klan monster setara dengan dekret kekaisaran klan monster. Bahkan Raja Monster harus memberinya penghormatan tertinggi karena gadis suci adalah sumber kekuatan dan harapan klan monster. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisinya. King Horan menghancurkan sandaran lengan kursi berlengan. Mulut King Mu'er hampir terbuka. Pupil mata Zeni tiba-tiba mengecil dan matanya terpaku. Hampir berubah menjadi substansi untuk menembus tubuh Qinglin. Lei Salong memiliki ekspresi serius seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ziying dan Nan Erming dan Feng Feng menghentikan. Percakapan berbisik mereka dan menatap kosong. Bahkan Lang Tian yang selalu tenang tentang segalanya kecuali memberikan obat juga mengubah ekspresinya dan membelah dadanya dan pelan menutup matanya. Dan Xiaozan, pria yang riang, memiliki ekspresi yang lebih beku dan suara menghirup udara dingin terdengar seperti kejang dan kakinya agak lemah. Seolah-olah dia akan berlutut di hadapan Qinglin, gadis suci dari klan monsternya. Pada saat ini, Xiaozan telah sepenuhnya memahami alasan reaksi darahnya tadi. Sekarang gadis suci dari klannya sendiri berdiri di depannya dan dia adalah wanita Xiaoyan. Ini membuat Xiaozan tercengang dan dia tidak tahu kemana jiwanya pergi. Menatap sepasang mata menyala yang menatapnya tanpa berkedip, Qinglin tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Xiaoyan tidak dapat menahan rasa sakit hatinya. Dia menunjuk ke kursi di sebelah kanan, memberi isyarat kepada Qinglin untuk duduk, lalu berkata, "Menurut saya, meskipun identitas Qinglin memang mengejutkan, ekspresi kalian tidak perlu dibesar-besarkan, kan?" Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.